Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, semoga sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang sholatul witri, sholat witir ya. Namun sebelum kita bahas tentang sholatul witri, kita ingin mengingatkan tentang salah satu yang disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW selepas kita melaksanakan puasa Ramadan, yaitu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, khususnya bagi yang belum atau yang belum selesai untuk menyelesaikannya. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, di mana beliau mengatakan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan ya, kemudian dia melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan puasa 1 tahun penuh ya. Karena kasyamid dahri ya, dia seperti melaksanakan puasa 1 tahun full ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Karena kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, itu dilipatkan, digandakan 10 kali. Maka ketika seseorang melaksanakan puasa 1 bulan Ramadan, maka dilipatkan 10 menjadi seperti dia melaksanakan puasa berapa Pak? 10 bulan ya. 1 bulan dikalikan 10 berarti sama dengan 10 bulan ya, 10 bulan. Sedangkan kemudian dia lanjutkan dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10 berarti sama dengan 60. 60 itu sama dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Itu kira-kira penjelasannya ya. Jadi orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan mengiringinya dengan
puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dinilai seperti puasa 1 tahun. Oleh karena itu, ini menjadi dalil tentang disyariatkannya kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ini boleh dilakukan secara 6 hari itu berturut-turut, boleh juga tidak berturut-turut. 6 hari berturut-turut langsung nyambung terus, boleh juga ya mungkin kadang satu kesempatan baru 2 hari, ya hari berikutnya belum bisa karena satu dan lain hal, dia lanjutkan di hari kesempatan. Yang penting masih di bulan Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya ada di antara kita yang mungkin karena sebelumnya safar, atau mungkin ibu-ibu pada saat Ramadan dia haid, kemudian dia tidak puasa, berarti dia punya hutang, punya tanggungan untuk mengqadha puasa Ramadan. Nah, mana yang harus didahulukan antara puasa qadhanya ataukah puasa 6 hari di bulan Syawal? Mana yang harus didahulukan? Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan redaksi hadis Nabi yang tadi, Nabi mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan, dia melakukan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamidah, dia seperti melaksanakan puasa 1 tahun. Ini memberikan isyarat bahwa seseorang dicatat atau dianggap melaksanakan puasa 1 tahun itu manakala, kalau dilihat dari hadisnya, manakala Ramadannya sudah selesai. Ya, dia melaksanakan Ramadan dulu, ya, baru kemudian 6 hari di bulan Syawal. Makanya ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa manakala seseorang punya hutang puasa di bulan Ramadan, maka hendaknya dia menyelesaikan terlebih dahulu puasa Ramadannya tersebut, baru mengiringinya di bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal tersebut. Para hadis sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis tersebut memberikan seperti isyarat, ya, bahwa seseorang dianggap melaksanakan puasa 1 tahun itu manakala Ramadannya sudah selesai, baru kemudian mengiringinya di bulan 6 hari di bulan Syawal. Maka manakala kita pada kondisi yang seperti itu, yang didahulukan adalah yang qadha. Di samping juga ketika kita dihadapkan pada pilihan antara melaksanakan antara yang wajib dengan yang sunnah, mana yang harus didahulukan, maka tentu yang wajib didahulukan terlebih dahulu, ya, baru kemudian yang sunnah. Karena bagaimanapun melaksanakan yang fardu itu adalah lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar kita mengingatkan bagi yang memang belum melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, masih ada waktu. Kita sekarang di Syawal ke berapa nih, Pak? 19 ya. 19 ya. Artinya masih ada yang belum sama sekali, masih ada kesempatan, ya. Yang belum sama sekali masih ada kesempatan. Yang sudah tapi belum selesai, ya mari diselesaikan agar kita mendapatkan keutamaan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu salah satu sholat yang juga sangat dianjurkan untuk kita lakukan, ya.
Terlebih kita juga habis melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan, salah satunya adalah qiyam Ramadan, dan di antara qiyam itu adalah sholat witir. Maka bagian daripada melanjutkan kebiasaan tersebut, kita akan bahas yaitu tentang sholat witir. Apa itu sholat witir, hukumnya bagaimana, dan hal-hal yang terkait dengannya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian pentingnya sholat witir ini sampai kemudian Nabi wasiatkan juga, di samping Nabi selalu lakukan ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, bahwa dalam segala situasi, baik ketika tidak safar maupun ketika Nabi safar, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ini sedemikian pentingnya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa safar dahulu itu sedemikian berat ya, medannya maupun hal-hal yang lain terkait dengan itu berat. Namun demikian ternyata sholat witir ini selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Bahkan juga sampai itu menjadi salah satu wasiat beliau ya kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah ya. Beliau diberikan 3 wasiat kalau tidak salah untuk selalu dilakukan, agar selalu dilakukan, dan diantaranya adalah agar selalu melaksanakan sholat witir walaupun itu dilakukan sebelum tidur. Kita tahu bahwa sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang ya menonjol dalam hal hafalan hadisnya. Sebagian besar hari-harinya, waktu-waktunya itu dimanfaatkan untuk menghafal hadis. Ya, tentu ini menyita waktu, menyita konsentrasinya dan seterusnya, sehingga Nabi sampai berpesan untuk tetap yang melaksanakan sholat witir walaupun itu dilakukan sebelum tidur ya. Karena kalau dilakukan menganjurkan beliau sesudah tidur, khawatirnya ya namanya sepanjang hari atau setelah malam juga, setelah malam tiba juga tetap melakukan telaah, menghafal dan seterusnya, masih menghafal ya. Khawatirnya kalau melaksanakan sesudah tidur itu bablas, maka beliau wasiatkan agar dilakukan sebelum tidur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan witir di dalam syariat kita. Apa yang dimaksud dengan witir? Witir secara bahasa itu adalah al-adadul fardi. Ya, bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil itu namanya witir. Kal wahid was salas wal khamsah, seperti bilangan 1, 3, 5 adalah contoh-contoh bilangan witir. Dan Nabi pernah mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, dan Allah mencintai witir. Ya, mencintai witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, dalam pengertian yang esa, yuhibbul witra. Allah mencintai al-witra. Begitu pula dalam salah satu sabdanya Nabi pernah mengatakan, manis tajmaro fal yutir. Siapa yang istijmar itu persamaannya istinja ya. Cuma istijmar ini biasanya dilakukan dengan batu. Siapa yang istijmar, siapa yang hendak istijmar, maka hendaklah dia lakukan dengan ganjil. Itu secara bahasa. Nah, witir secara istilah adalah sholatun tuf'alu ma baina sholatul isya wa tulu'il fajr. Sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan di antara waktu sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Ya, waktunya antara sholat isya dan sholat subuh. Tukhtamu biha sholatul lail, yang dengannya ditutup sholat malam sebagai sholat penutup sholat malam. Ya. Para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para ulama ada ikhtilaf ya, apakah
sholat witir itu bagian daripada sholat tahajud atau sholatul qiyam, ataukah dia berbeda dengan itu? Ada yang ikhtilaf, ada yang mengatakan hiya juz'un min sholatul qiyam at-tahajud wa qila hiya ghairu tahajud, ya. Ada yang mengatakan dia bagian daripada tahajud atau bagian daripada sholat qiyam, sholat malam, ya. Atau ada yang mengatakan di luar itu, selain daripada tahajud. Begitu pula dari sisi hukumnya juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa hukum sholat witir itu bahkan ada yang mengatakan sampai dalam taraf wajib. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Abu Hanifah. Ini termasuk min mufradati, ya. Artinya di antara hal-hal yang hanya beliau yang berpendapat itu, yaitu tentang sholat witir, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir, wala a'lamu ahadan wafaqa Abu Hanifah fi hada. Saya tidak mengetahui ada seorang yang sama dengan Imam Abu Hanifah tentang masalah ini, ya, karena yang lainnya itu tidak sampai mengatakan wajib, hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib, ya. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Di antaranya Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, oleh Imam Ahmad, di mana Nabi bersabda, innallaha zadakum salatan wa hiya salatul witr fasalluha fima baina al-isya'i ila al-fajr, ya. Sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian satu salat, yaitu salat witir, maka laksanakanlah salat witir itu di antara salat isya dan salat fajar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Begitu pula dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir salat malam kalian itu yaitu dengan witir. Nah, dalam merupakan perintah-perintah. Kalau dilihat dari zahirnya perintah, maka hukum asalnya perintah itu adalah menunjukkan wajib, ya. Di samping juga didukung dengan hadis-hadis yang lainnya, walaupun diantaranya adalah hadis dhaif, ya. Seperti hadis yang berbunyi malam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak witir, maka dia tidak termasuk daripada kami, tidak termasuk golongan kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama itu Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, autiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian, laksanakan salat witir sebelum subuh. Nah, ini kan perintah, ya. Kalau dimaknai sekali lagi zahir pada setiap perintah itu menunjukkan wajib. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa witir itu adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapatnya jamaahir ahli ilmi, mayoritas ahlul ilmi di kalangan para sahabat maupun para tabi'in maupun generasi sesudahnya. Jadi mengatakan sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah tentang dikaitkan dengan ini, ya, dalilnya itu terkait dengan seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat apa yang difardukan oleh Allah. Nabi mengatakan khamsus shalawat fil yaumi wal lailah, yaitu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka orang tersebut bertanya, apakah ada kewajiban selain itu terkait dengan salat? Ada nggak kewajiban selain 5 waktu itu? Maka Nabi mengatakan la illa antatawwa, tidak ada kecuali, ya, kalau engkau melakukan salat tatawwu, salat sunnah. Maka kemudian orang tadi mengatakan, ya, wallah la azidu ala hada wala anqus, demi Allah, ya, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Maka Nabi kemudian memberikan komentar, aflaha in shadaq, dia termasuk orang yang aflah, beruntung, ya, jika memang dia benar dengan komitmennya dan benar dengan perkataannya, dia termasuk orang yang kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwa ketika Nabi ditanya tentang kewajiban sholat, Nabi mengatakan 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika ditanya ada nggak kewajiban yang lain, Nabi mengatakan nggak ada kecuali sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa, ya, witir itu
tidak termasuk yang wajib. Karena witir kan di luar yang 5 tadi. Begitu pula para hadirin sekalian, dalam hadis Ibnu Abbas, hadis tentang diutusnya Mu'ad bin Jabal, Mu'ad ya, untuk bertugas di Yaman. Nah, Nabi kan sebelum mengutus Mu'ad itu memberikan arahan-arahan, memberikan briefing, ya, memberikan pembekalan, ya, tentang kaum yang akan dihadapi dan apa yang harus didakwahkan kepada mereka. Nabi mengatakan, innaka taktumu ala qaumin ahlil kitab. Kamu akan datang ya kepada penduduk ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah ya seruan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka kemudian jika mereka sudah mengetahui itu, mereka merespon seruan itu, maka katakan kepada mereka, serukan kepada mereka bahwa Allah memfardukan ya kewajiban dalam sehari semalam itu melaksanakan sholat 5 waktu dan seterusnya. Ini arahan Nabi SAW. Yang kita garis bawah apa? Antara diutusnya Mu'ad ke Yaman dengan wafatnya Nabi itu nggak terlalu lama berselang. Artinya ini di hari-hari terakhir. Sekiranya witir itu termasuk bagian daripada kewajiban, Nabi akan menyertakan itu. Tapi apa yang dibekalkan oleh Rasulullah pada Mu'ad untuk disampaikan pada penduduk Yaman itu tidak menyebut witir. Memang dakwah awal ya yang wajib-wajib ya, yang fardu-fardu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa witir itu tidak sampai pada derajat wajib. Para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam hadis Abu Hurairah ya, di mana Nabi Muhammad mengatakan as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tushal kaba'ir ya. Salat yang 5 waktu, Jumat kepada Jumat berikutnya itu akan menjadi kafarat terhadap dosa-dosa ya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat pada Jumat selama dosa besar tidak dilakukan. Di situ tidak menyebut witir ya, terkait dengan sholat yang disebutkan tadi, sholat wajib tadi, itu Nabi tidak menyertakan witir. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Jadi di antara dua pendapat tersebut tentu yang rajih adalah yang mengatakan sunnah muakkadah. Namun demikian bukan berarti kemudian ini diabaikan ya. Kita mengetahui sunnah ini bukan berarti kemudian terserah ya, karena sebagai masyarakat kita itu ketika tahu ini wajib, ini sunnah ya, cenderung kemudian yang sunnah itu ya suka-suka. Nah, tidak demikian maksudnya. Ini hanya untuk sekedar mengklasifikasikan dari segi hukumnya saja ya, khususnya kalau kita menghukumi orang, menilai orang. Ketika orang itu tidak melakukan yang witir ya dia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak sampai pada derajat wajib. Tapi bukan berarti kemudian ditinggalkan begitu saja. Bukankah teladan kita adalah Nabi SAW, dan Nabi dalam segala situasi termasuk dalam safar beliau tidak meninggalkan witir sampai kemudian diwasiatkan kepada Abu Hurairah tadi, walaupun itu dilakukan sebelum tidur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat ya, mengatakan atau beliau punya pendapat ya bahwa witir itu wajib khususnya bagi orang yang punya wirid atau punya kebiasaan qiyamul lail. Jadi bagi orang yang sudah biasa qiyamul lail, maka witir ini menjadi satu keharusan. Ini didasarkan pada hadis yang tadi dibaca. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan ya penutup atau akhir sholat malam kalian itu dengan witir. Makanya terkait dengan itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menjadi keharusan bagi orang yang punya rutinitas untuk melakukan qiyamul lail. Kapan waktunya? Ya, para ulama ijma bahwa waktunya tadi antara isya dan subuh. Ya, antara isya dan subuh. Ini para ulama ijma ya. Para ulama ijma.
Nah, apakah boleh dilakukan setelah subuh, setelah fajar? Ini ada ikhtilaf ya. Ada perbedaan dengan para ulama. Bolehkah witir itu dilakukan setelah subuh? Ada ikhtilaf sampai 5 pendapat ya. Tapi pendapat di antara 5 tersebut yang paling masyhur adalah 2. Pertama yang mengatakan la yajuz, ya, setelah subuh itu tidak boleh lagi melakukan witir ya. Ini diantaranya didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan tadi, autiru qabla an tusbihu, witirlah kalian sebelum subuh ya, witirlah kalian sebelum subuh. Para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan autiru qabla al-fajr, witirlah kalian sebelum fajar. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mengatakan ya boleh ya, khususnya bagi yang belum sholat subuh. Jadi boleh khususnya bagi yang belum sholat subuh ya. Ini diantara yang berpendapat adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga yang lainnya. Nah, diantara 2 pendapat ini yang paling rajih, yang lebih kuat yang dari sisi dalilnya adalah pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi kalau waktunya tadi terbentang antara waktu Isya, setelah sholat Isya sampai datangnya azan subuh, itu waktu jawaz, waktu boleh ya. Adapun yang afdol, waktu afdol adalah dilakukan pada ya sepertiga malam yang terakhir ya. Tapi yang jelas bahwa menurut Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi pernah melakukan witir itu pada semua waktu. Sebagaimana dalam perkataan Aisyah, min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Pada semua malam Nabi pernah witir, baik itu di awal, di pertengahan maupun di akhir. Dan witirnya Nabi itu selesai sampai waktu sahur. Jadi ada waktu boleh, ada waktu yang mustahab, waktu yang afdol. Kalau yang waktu yang boleh tadi ya antara Isya dan sampai waktu subuh itu. Adapun waktu afdol dilakukan di akhir malam, khususnya sebagai penutup sholat malam. Sebagaimana hadis tadi, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra. Jadikan sebagai akhir sholat malam kalian itu yaitu dengan melakukan sholat witir. Nah, khususnya di akhir malam ini, khususnya bagi yang yakin bahwa di akhir malam itu bisa bangun untuk melaksanakan witir. Adapun bagi orang yang mungkin karena kecapean selepas aktivitas yang sangat melelahkan, atau karena satu dan hal dia tidak yakin nanti bisa bangun di akhir malam, maka boleh dilakukan sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, sebagaimana tadi ya wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah, dan juga berdasarkan perkataan Nabi SAW, man khafa minkum alla yastaiqid min akhir lail falyutir min awwalihi wal yarqud. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah witir di awal malam, wal yarqud, dan hendaklah dia tidur. Wa man tami'a minkum an yastaiqid min akhir lail falyutir min akhiri. Siapa yang tamak, siapa yang yakin dia bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir, dia melaksanakan witir di akhir malam. Fa inna salata akhir lail mahdurah, karena salat di akhir malam itu adalah mahdurah, dihadiri atau disaksikan oleh para malaikat. Fadzalika afdol, yang demikian itu adalah afdol. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan waktu. Juga sering timbul pertanyaan terkait dengan witir ini ya, bagi orang yang sudah witir ya di awal malam atau sebelum tidur. Nah, bolehkah kemudian dia melaksanakan sholat sunnah lagi, karena ternyata tadinya itu tidak yakin bisa bangun. Ternyata ya setengah jam sebelum subuh dia
bangun. Nah, dalam kondisi yang demikian bolehkah dia melaksanakan sholat sunnah? Dalam masalah ini juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan annahu yajuz, yang mengatakan boleh. Walahu an yusalliya ma syaa walakin la yu'idul witr. Ya. La yu'id al-witr. Boleh dia melakukan berapapun rakaat yang dia hendak lakukan. Tapi dengan catatan dia tidak mengulangi witirnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Ya, pendapat mayoritas para ulama. Didasarkan beberapa hadis ya. Misalnya hadis Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Salamah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Nabi pernah melakukan salat 2 rakaat sesudah witir. Ya, wa huwa jalis, dan beliau waktu itu adalah dalam kondisi duduk. Begitu pula hadis Jabir yang tadi kita bacakan, man khafa minkum alla yastayqidha min akhir lail falyutir min awwali wal yarkud. Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam dan tidur. Ya. Wa yufham minhu annahu idza istayqadha wa qad awtara qabla an-naum falau an yusalli kama huwa wadih. Dari hadis tersebut bisa dipahami bahwa apabila seseorang itu ternyata bisa bangun sementara tadi sudah witir, maka yang mafhum daripada hadis tadi itu dia boleh melakukan sholat sunnah lagi begitu. Dia boleh lagi. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan la yajuz, tidak boleh melakukan sholat sunnah lagi sesudah witir. Ya, la yajuz tanafful ba'da witri illa an yanquda witrahu yusalli tsumma yutir. Kecuali kata pendapat yang kedua ini, kecuali dia batalkan witirnya ya. Kemudian dia sholat malam, sholat yang dia kehendaki baru kemudian witir. Maksudnya membatalkan witir itu bagaimana? Ya tadi sudah witir nih, terus ternyata bangun. Maka maksud daripada membatalkan witirnya sebelum dia sholat yang lain itu adalah dia mengawali sholat sunnahnya tadi itu dengan 1 rakaat untuk menggenapkan witirnya tadi. Ini yang dimaksud bagi yang berpendapat bolehnya membatalkan witir dengan cara itu. Ya. Nah, setelah witirnya digenapi dengan 1 rakaat, baru kemudian dia sholat genap, sholat sunnah berapa rakaat yang dia kehendaki, baru kemudian nanti di akhir dia sholat witir lagi. Ini salah satu di antara pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Dan diriwayatkan bahwa ini diriwayatkan dari Utsman, Ali, Usama, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya. Nah, para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 2 pendapat ini menurut mu'alif Sahih Fiqh Sunnah, pendapat yang lebih kuat, lebih rajih adalah pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan boleh untuk sholat sunnah lagi sudah witir ya, tapi dengan catatan tidak perlu witir lagi. Ya, witir lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ada 2 rakaatil witir. Ya, tentang berapa rakaat witir itu harus dilakukan dan bagaimana cara mengerjakannya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat witir itu boleh dilakukan dengan 1 rakaat, boleh dengan 3 rakaat, boleh dengan 5 rakaat, boleh dengan 7 rakaat, boleh dengan 9 rakaat. Ya. Yang menjadi dalil dibolehkannya dengan 1 rakaat ini ya di antaranya adalah hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail 11 rakaah yutir minha biwahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam yaitu 11 rakaat, dan di antara 11 rakaat tersebut beliau witirnya adalah 1 rakaat. 1 rakaat. Makanya kan di antara kaifiat yang
dilakukan kaitannya dengan sholat malam itu adalah 11 rakaat itu 2 rakaat salam kali 5 plus 1 sebagai witir. Nah, ini menjadi dalil ya. Dalil tentang bolehnya witir itu dengan 1 rakaat. Ini menurut mayoritas ulama adalah jaiz, boleh. Yang kedua adalah dengan 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini kaifiatnya bisa salah satu di antara 2 cara. Cara yang pertama ya dengan 3 rakaat sekaligus. Hanya 3 rakaat itu sekali salam. Ini didasarkan pada hadis yang sangat masyhur, hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, maka Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tsumma yusalli thalathan. Ya. Tidaklah Nabi menambah ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, menambah dari 11 rakaat. Artinya tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan bertanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi dan jangan bertanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau lanjutkan dengan 3 rakaat. Ini jadi dalil tentang dilakukannya witir itu dengan 3 rakaat. Karena dalam riwayat yang lain itu dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yutir bi thalathin la yaqudu illa fi akhirihinna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam witir 3 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Nah, ini salah satu di antara kaifiatnya. Nah, kaifiat yang kedua adalah dengan 2 rakaat salam kemudian ditutup dengan rakaat ketiga. Rakaat yang ketiga. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apa yang dibaca ketika seseorang itu sholat witir dengan jumlah rakaat yaitu 3 rakaat ya, dianjurkan bagi orang yang witir 3 rakaat itu untuk membaca yaitu 3 surat, yaitu Sabbihis, surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya. Ini didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam witirnya itu yaitu fi Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la, wa qul ya ayyuhal kafirun dan qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad fi raqatin. Rakaat maksudnya adalah pada masing-masing rakaat ya. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Sabbihis, rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Begitu pula dalam hadis yang lain, hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang ketiga, bagaimana kaifiat kalau sholat witir itu dilakukan dengan 5 rakaat? Karena melaksanakan witir dengan 5 rakaat juga termasuk yang dibenarkan, dibolehkan. Ya. Caranya adalah dilakukan ya berturut-turut ya. Dan duduknya adalah duduk tasyahudnya itu pada rakaat yang kelima. Pada rakaat yang kelima. Ini didasarkan pada hadis Aisyah, di mana Nabi mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat yutir min dzalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhirihinna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Beliau witir dari 13 rakaat itu yaitu 5 rakaat la yajlisu illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Di akhir. Makanya sholat malam itu kalau nggak 11 ya 13. Kalau yang 13 ini di antara kaifiatnya ya apa? 22 kali berapa? Kali ya 2 rakaat ya. Ada yang mengatakan
2 rakaat ini yang pertama adalah iftitahnya, 2 rakaat yang ringan. Ada yang mengatakan qobliyah, ba'diyah isya. Ba'diyah isya. Kemudian 2 kali 5, artinya 2 rakaat dilakukan 5 kali, itu qiyamnya, kemudian ditutup dengan witir 1. Ditutup dengan witir 1. Atau kaifiyat yang kedua adalah dilakukan dengan 22 kali 5, kemudian witirnya ini 5 tadi itu ya. Tadi dikatakan dalam yang tentang 5 tadi itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat yutir min dzalika bi 5 la yajlisu illa fi akhirina. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam itu 13 rakaat. 13 rakaat, dan di antara 13 tersebut witirnya 5. Berarti selain 5 tersebut itu qiyamnya. Para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula boleh witir itu dilakukan dengan 7 atau dengan 9. Nah, kalau dilakukan dengan 7 atau 9 rakaat, maka tasyahudnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Ya, yaitu pada rakaat sebelum akhir dan pada rakaat yang terakhir. Kalau 7 berarti pada rakaat yang ke-6 dan yang ke-7. Kalau 9 berarti pada rakaat yang ke-8 dan yang ke-7. Artinya pada rakaat yang ke-6 tadi itu enggak salam, dilanjutkan dengan berdiri lagi. Baru kemudian menambahkan 1 rakaat, baru kemudian tasyahud dan kemudian salam. Begitu pula kalau 9 rakaat, pada tasyahud yang pertama yaitu rakaat ke-8 itu tidak dilanjutkan dengan salam, tapi dilanjutkan dengan berdiri lagi. Ini didasarkan pada hadis Aisyah ya, pada penjelasan mengenai sifat witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terkait dengan witir juga adalah tentang kunut. Ya. Kunut pada sholat witir itu menurut mayoritas ulama, menurut jumhur ulama adalah masyru', adalah disyariatkan. Hanya saja di antara para ulama ada ikhtilaf apakah disyariatkannya itu sampai dalam batas hukumnya wajib ataukah sekedar sunnah. Tapi yang jelas disyariatkan. Nah, juga ada ikhtilaf di kalangan mereka, di kalangan para ulama, apakah itu dilakukan fi jami'is sanah, pada kapan saja sepanjang tahun itu, ataukah pada Ramadan saja. Bahkan di kalangan mazhab Syafi'i juga ada ini ya, di kalangan ulama juga ada ikhtilaf ya. Ada yang melaksanakannya itu hanya pada pertengahan akhir, pertengahan Ramadan akhir ya, baru kunut. Di sini nggak ada kunutnya sama sekali ya? Nggak ada. Di masjid-masjid tertentu itu dilakukannya itu kunut itu pada pertengahan terakhir, sampai akhir itu kunut. Nah, jadi di kalangan para ulama seperti tadi dikatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa kunut pada witir itu adalah suatu yang disyariatkan. Hanya saja ada ikhtilaf apakah wajib ataukah sunnah. Nah, juga ada ikhtilaf apakah boleh kapan saja ataukah hanya terbatas pada Ramadan. Di kala Ramadan juga ada yang berpendapat di Ramadan juga ada yang tadi hanya melakukan di pertengahan akhir. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mu'alif kitab Sahih Fiqh Sunnah menyimpulkan dari hadis yang ada bahwa kunut pada witir itu dianjurkan untuk dilakukan tidak terus-menerus, tapi ya sesekali ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak begitu. Ya. Kenapa? Ya. Karena para sahabat yang meriwayatkan tentang sholat witir itu tidak semua menyebutkan tentang kunut. Ini kenapa kemudian beliau menyimpulkan bahwa
melakukan kunut pada witir itu tidak dianjurkan untuk selalu dilakukan. Karena ternyata sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang syariat sholat witir itu, tentang dianjurkan sholat witir itu, tidak semuanya menjelaskan tentang adanya kunut di dalamnya. Falau kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu da'iman, kalau sekiranya Nabi itu selalu mengerjakan, lana qalu jami'an anhu. Kalau seandainya Nabi itu selalu mengerjakan, pasti para sahabat itu juga menukilnya. Pasti juga ketika meriwayatkan itu selalu menyebutkan tentang adanya kunut di dalamnya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan dari para ulama, dari mu'alif kitab Syarh Fiqh Sunnah ini. Nah, kapan kunut dalam sholat witir itu dilakukan? Yang utama, yang afdol itu dilakukan adalah sebelum ruku. Selama ini kalau dalam prakteknya atau dalam benak kita kebanyakan mungkin memahami bahwa kunut itu ya sesudah ruku, ya sudah ruku. Kalau untuk witir ini yang utama, yang afdol adalah dilakukan sebelum ruku. Sebelum ruku. Jadi setelah membaca surat, ya, setelah Fatihah terus kemudian baca surat. Kalau tadi kan misalnya witirnya itu 3 kali, ya berarti setelah baca Qul Huwallah ya. Nah, sebelum ruku itu kunut dulu. Kunut dulu. Baru setelah kunut baru ruku. Kenapa? Ini didasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutir fayaqnutu qabla ruku. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir dan beliau kunut. Kemudian beliau kunut sebelum ruku. Jadi kunutnya dilakukan sebelum ruku. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pelaksanaannya dilakukan sebelum ruku. Ini yang aula, yang lebih utama, yang lebih afdol. Kemudian apa yang dibaca pada saat kita melaksanakan kunut dalam sholat witir tersebut? Dan sekali lagi itu tidak dilakukan setiap witir ya, tapi sesekali. Jangan juga tidak sama sekali. Jangan juga tidak sama sekali, karena memang Nabi juga melakukannya. Apa yang dibaca adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, di mana Hasan bin Ali mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW kalimat aquluhunna fil witr." Rasulullah mengajarkan kepadaku bacaan-bacaan yang aku baca pada witir. Dan bacaan inilah yang dibaca pada umumnya masyarakat kita ketika kunut subuh, yaitu bacaan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa sebenarnya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Hasan bin Ali yang beliau baca pada salat witir. Dan sunnahnya menurut mu'alif kitab ini, sunnahnya kita membatasi doa kunut witir itu adalah dengan doa itu saja. Ya, nggak perlu dipanjangkan. Ya. Menurut mu'alif kitab ini, laisa minas sunnah at-tatwil fi du'ail kunut. Tidak termasuk sunnah memanjangkan doa dalam kunut. Karena yang diajarkan Nabi itu. Dan memang kan dalam prakteknya banyak juga yang kunut di samping itu terus dilanjutkan dengan panjang, bahkan kadang-kadang lebih panjang daripada sholatnya atau daripada witirnya nih, daripada sholat witirnya. Nah, yang roji itu adalah membatasi pada itu saja. Adapun ditambahkan sholawat memang dibolehkan, karena juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Seperti juga pada hadis Ubay bin Ka'ab ya, ketika beliau mengimami qiyam Ramadan juga pada kunutnya baca sholawat. Tapi lebih utama adalah membatasi pada doa tadi, ya, pada doa tadi. Dan juga
yang lebih afdal menurut mu'alif kitab Sahih Sunnah itu tidak perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan ya, dibaca biasa saja ya. Karena memang lam yunqal an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin ashabi fi ma'alim itu at-taghanni bid du'a ya. Tidak ada satu riwayat yang dinukil dari Nabi maupun dari salah seorang sahabat sepanjang yang saya tahu kata mu'alif kitab ini, yaitu melakukan dalam doa, baik dalam kunut maupun dalam yang lain. Dikhawatirkan pula kalau dilakukan nanti malah yang dianggap bagus masyarakat itu yang dilakukan itu, padahal nggak ada riwayatnya. Artinya ya biasa saja. Yang lebih afdal saran saya adalah dibaca biasa saja. Baik, para hadis sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada saat kunut ini dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. mengangkat tangan. Dan setelah kunut tidak ada syariat mengusap wajah, atau sebagian orang itu habis kunut terus mengusap wajahnya atau mengusap dadanya. Ini tidak disyariatkan karena nggak ada dalil yang menunjukkan akan hal demikian. Ya. Nah, setelah kita witir kita dianjurkan untuk bertasbih, ya. Bertasbih dan berdoa ya. Tasbih ya bisa kita membaca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus ya 3 kali. Baik. Itu pula boleh dianjurkan baca sebagaimana Nabi SAW di akhir witirnya atau setelah witir beliau membaca Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Ya. Ini juga bisa dibaca atau dianjurkan dibaca setelah kita witir. Kemudian para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalanya betapapun ini kita tahu ini sangat ditekankan, namanya orang kadang-kadang terlewat juga karena ketiduran. Niatnya sih mau bangun, yakin bisa bangun, tapi ternyata kelewatan, ketiduran. Bangun-bangun yaitu pada saat adzan subuh, atau bahkan sudah qomat, atau bahkan orang sudah pulang dari masjid ya. Itu sangat mungkin terjadi. Namanya orang ya, Nabi juga pernah kesiangan ya. Yang namanya ya pernah ya, bukan terus-terusan ya. Jadi, nah dalam konteks yang seperti ini, dalam hal yang seperti ini, Nabi juga mengajarkan ya petunjuknya dalam sabdanya ya, dan ini menjadi petunjuk bagi kita termasuk ketika kita ketiduran ya, sehingga tidak melaksanakan witir. Man nama anil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au dzakarahu. Ya. Siapa yang ketiduran sehingga tidak sampai bisa melaksanakan witir. Siapa yang tertidur sehingga tidak melaksanakan witir atau lupa perasaan sesudah ternyata belum, maka hendaklah dia sholat ya, hendaklah dia melaksanakan sholat witir ya setelah dia sholat subuh atau ketika dia ingat. Juga berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur sehingga lupa atau terlewatkan melaksanakan satu sholat, atau dia lupa dari satu sholat, maka adalah dia sholat ketika dia ingat. Ini juga menjadi petunjuk bukan hanya sholat witir, tapi ada orang itu yang kadang-kadang ketika ketiduran bangun-bangun sudah jam 8 pagi, akhirnya subuhnya nggak dikerjakan ya. Nah ini harus tetap dikerjakan kalau memang betul-betul karena ya ketiduran tidak disengaja. Maka begitu bangun segera wudu dan kemudian sholat. Nah ini kadang-kadang sebagian orang tua ada juga demikian yang tidak mengingatkan anaknya karena kesiangan, terus akhirnya sholatnya ditinggalkan langsung berangkat sekolah ya, atau yang kerja langsung berangkat kerja. Yang seharusnya adalah sholat yang tertinggal karena ketiduran tadi yang tidak disengaja, hendaknya tetap dilakukan setelah dia bangun atau setelah dia ingat. Begitu pula witir. Nah, ketika
terkait dengan witir. Ketika dia terlewatkan untuk melaksanakan sholat witir, kan tadi dianjurkan untuk mengerjakan mengkodoknya. Nah, berapa dia harus mengkodoknya? Ini dianjurkan untuk mengkodoknya dengan bilangan genap. Jadi ketika kita biasa sholat witir 3 rakaat, maka ya kita melaksanakan yang 4 rakaat. Atau biasa 5 rakaat, ya melakukannya dengan 6 rakaat. Kenapa demikian? Ini didasarkan pada ya hadis Aisyah, di mana Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida shalla bin nahari cintai asyara rakaat." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ya tertidur ya atau sakit sehingga beliau tidak melaksanakan kebiasaan sholat malam beliau termasuk witir, maka apa? Sholat bin nahar, maka beliau melaksanakan sholat di siang hari 12 rakaat. Jadi biasa Nabi kan berapa? 11 kan? Hadis Aisyah kan beliau melaksanakan 11 rakaat. Nah, ketika ketiduran atau karena sakit, beliau lakukan di siang hari yaitu dengan 12 rakaat. Ini dimaknai menjadi petunjuk ya bagi kita bahwa ketika orang terlewatkan witir karena ketiduran, itu dilakukan di siang hari itu adalah dengan genap. Yang biasanya witirnya 1 rakaat yang dilakukan dengan 2 rakaat, yang biasanya witirnya 3 rakaat maka dengan 4 rakaat, begitu seterusnya. Dan dianjurkan dilakukannya itu antara sholat subuhnya tadi sampai sebelum duhur. Jadi jangan sampai lewat dari duhur. Jangan sampai lewat dari duhur. Begitu kita ingat atau kita nyadari terlewatkan, ya udah kita segera lakukan. Sebab orang yang melakukan witirnya sesuai dengan pembahasan kita, yang melakukan witirnya sebelum duhur, maka kalau memang karena tidak disengaja ya, maka tetap dicatat baginya pahala, yaitu seperti dia melakukan di waktu malam hari. Karena biasa dia lakukan. Dan karena hari itu terlewatkan, maka pahalanya ya tetap seperti dilakukan di waktu malam hari. Ini berdasarkan sebagai penutup juga ya, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an khizni aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Siapa yang tidur sehingga lupa dari hizibnya, dari witirnya, mungkin baca apa, Quran atau punya kebiasaan wirid apa, siapa yang tertidur sehingga terlewatkan dari hizibnya atau sesuatu daripadanya, kemudian dia membacanya di antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat baginya seperti seakan-akan dia membacanya pada waktu malam hari. Mungkin ada orang yang punya kebiasaan baca Quran 1 juz, setengah juz pada waktu malam hari. Malam itu terlewatkan, hendaknya dilakukan sebelum duhur, biar nilainya seperti dilakukan pada waktu malam hari. Begitu pula witirnya tadi. Para hadirin sekalian, saya kira demikian beberapa hal yang bisa disampaikan berkenaan dengan sholat witir. Harapannya mudah-mudahan gamblang bagi kita, jelas bagi kita ya, dari sisi hukumnya dan dari sisi pelaksanaannya, dan untuk kemudian kita bisa berkomitmen di dalamnya. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi kita disyaratkan ibadah bukan hanya di Ramadan. Ada di antara ulama yang mengatakan siapa yang menyembah Ramadan, maka ketahuilah Ramadan telah pergi. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah maujud ya. Allah maujud. Artinya orang yang beribadah hanya karena Ramadan, ya Ramadan telah pergi. Akhirnya kalau karena Ramadan saja, ya berhenti sudah. Tapi kalau ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah maujud. Allah juga memerintahkan pada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu ya, ibadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin itu kematian. Allah tidak mengatakan sembahlah Tuhan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka syawal ya, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya bulan Syawal, tidak, tapi hatta ya'tiyakal yaqin,
Maka mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa menjaga salah satu amalan yang Nabi selalu melakukannya, termasuk dalam kondisi yang sulit, yaitu safar sekalipun. Walaupun itu seandainya harus kita lakukan sebelum tidur, maka hendaknya kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita istiqomah, termasuk di dalam melaksanakan ibadah salat witir. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup? Oh ya, silakan. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Di ayat tahajjud bihi nafilat Allah itu kenapa salat tahajud tidak menjadi wajib, Ustaz? Kemudian ketika kita bangun sepertiga malam, mana yang kita dahulukan? Karena tahajud tadi apa witir? Kalau misalnya kita tadi kecapean dan sebagainya, kita terbangun mengingat ayat tadi utamanya tahajud gitu, karena ada di Al-Quran. Mohon penjelasan. Ya. Dalil tadi itu menjadi wajib bagi Nabi, tapi tidak bagi umatnya. Kalau bagi Nabi tahajud itu wajib. Makanya ada hal-hal yang memang menjadi kekhususan bagi Nabi, tapi tidak berlaku secara umum bagi umatnya. Seperti dalam bab tahajud bagi Nabi wajib, jadi bagi umatnya tidak sampai dalam batas wajib. Tapi tidak wajib tidak berarti ditinggalkan, tidak. Tapi dari segi hukum tidak sampai wajib. Ini khususnya bagi kita tadi. Kalau ada orang yang ya kadang-kadang meninggalkan tahajud, ya kita harus maklum bahwa dia meninggalkan bukan perkara yang wajib itu. Tapi ya selama tidak ada larangan syar'i, tidak kita tinggalkan. Bukankah kita tadi ya uswah kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ya selalu melakukannya. Jadi wajib bagi Nabi tapi tidak wajib bagi umatnya. Sunnah ya, sunnah muakkadah. Dan juga ada hal-hal yang lain yang Nabi boleh, umatnya nggak boleh. Dalam bab puasa misalnya, sholat puasa wisol, Nabi melarang umatnya. Kita nggak boleh puasa wisol. Maksimal kita puasa itu Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau puasa nyambung terus 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, itu tidak boleh. Tapi Nabi boleh. Nabi wisol itu boleh. Nabi kan para sahabat dilarang. Kata para sahabat, engkau sendiri puasa wisol. Nah, terus Nabi memberikan penjelasan bahwa Nabi tidak sama dengan umatnya. Kalau Nabi itu ketika lagi nggak makan, lagi puasa itu seperti ya diberi makan oleh Allah dan minum. Jadi beliau kuat gitu ya. Kalau kita kan enggak. Yang jelas bahwa yang ingin kita garis bawahi ada hal-hal yang memang berlaku bagi Nabi tapi tidak berlaku bagi umatnya. Wisol bagi Nabi boleh, tapi bagi kita itu tidak boleh wisol. Ya, terus ada juga misalnya dalam bab ta'adud, umatnya ta'adud itu maksimal 4, tapi Nabi boleh lebih dari 4. Ada juga nanti di dalam bab ini ya, sholat sunnah itu terkait dengan asar. Ya, dalam satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'dal asri. Ya. Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sudah asar. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sudah asar. Nah, ini mu'alif kitab ini mengatakan bahwa ini kekhususan bagi Nabi. Kalau kita kan nggak ada Pak di asar. Jadi ada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Nabi. Nah, termasuk tadi tahajud. Tahajud itu wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya perintah juga, tapi tidak sampai wajib. Nah, mana yang didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Kalau dilakukan dua-duanya ya tahajudnya dulu baru
witir, karena Nabi dalam hadis-hadis yang tadi kita baca itu mengatakan jadikan akhir sholat malam kalian itu dengan witir, jadi tahajud dulu baru witir. Wallahu a'lam. Kalau ditanya ada witir aja, apakah sebaiknya misalnya tahajudnya katakan rakaat terus witirnya 1 rakaat, kemudian apakah karena tenaga karena kecapean misalnya ya udah witir aja, apa begitu, apakah Ya bolehnya sholat witir saja, khususnya tadi dilakukan sebelum tidur itu tidak bersifat terus menerus. Ini bagi yang pada satu kondisi mungkin kecapean atau kelelahan, ya tidurnya terlalu malam, khawatir kebablasan, ya. Maka yang begitu adalah witir dulu. Tapi ketika dalam kondisi normal ya yang afdol, makanya tadi kita jelaskan ada waktu boleh, ada waktu afdol. Waktu boleh itu kapan saja, mau di awal, di tengah, di akhir malam boleh semua. Nabi pernah melakukan, tapi yang paling afdol adalah dilakukan di akhir. Ketika kita harus bisa memilih, maka ya milih yang paling afdol. Tapi dalam kondisi tertentu boleh memilih di awal tadi. Boleh di awal. Seperti juga wasiat beliau kepada Abu Hurairah. Ini kenapa Abu Hurairah diwasiat begitu? Karena tadi kesibukan Abu Hurairah menghafal hadis. Dia hafalannya hadis itu termasuk paling banyak di kalangan para sahabat. Waktunya habis untuk menghafal hadis. Nah, ya, kalau ngandelin sholat di akhir, khawatirnya kebablasan, maka beliau diwasiatkan untuk puasa 3 hari dalam setiap bulan, terus sholat duha 2 rakaat, terus kemudian witir sebelum tidur. Jadi kaitannya dengan puasa itu minimalnya kalau nggak bisa Senin Kemis ya minimal 3 hari dalam setiap bulan. Karena kalau Senin Kemis kan berarti 1 bulan berapa? 8 kan? Ya. Nah makanya kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, puasa Senin Kemis dengan 3 hari dalam setiap bulan? Ya ini yang lebih utama ya yang Senin Kemis, karena kalau Senin Kemis dia bakal 8 hari gitu ya, 8 hari. Nah ini yang 3 hari ini khususnya juga yang enggak ini minimal jangan sampai tidak sama sekali puasa ya. Ya waktu utama sih tanggal 13, 14, 15, tapi itu waktu utama. Ada waktu boleh, kata para ulama, itu waktu utama. Kalau memang kita kadang-kadang pas tanggal 13 kondangan, kita ngundang orang, masa kita enggak? Makanya itu mungkin pada saat itu kita enggak puasa, tapi bukan berarti terus lewat kesempatan itu, boleh dilakukan di hari yang lain. Jadi kembali kepada tadi, kalau kita bisa memilih ya tahajud dan witir. Tapi kalau misalnya harus memilih misalnya ya tadi memilih witirnya saja, misalnya witir saja, karena ini bisa witir saja khususnya dilakukan di awal itu kan biasanya karena kondisi badan tadi, fisik yang sangat lelah, kemungkinan nggak bangun. Nah itu witir saja dan boleh dilakukan bahkan sebelum tidur. Yang afdol sesudah tidur setelah sholat malam, setelah cukup ya, saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.